Kakak undang adik-adik semua untuk ambil sikap saat teduh. Mari kita angkat lagu pujian, mari masuk. Semua adik-adik di rumah, ambil sikap berdoanya, kita saat teduh. Sekali lagi, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang. Dalam hatiku, ya Yesus. Mari satu dijawab doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu pada kami. Dalam satu minggu ini Bapa, Engkau telah memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami Bapa, di mana kami masih melakukan ibadah secara virtual Bapa. Tuhan Yesus, pulihkan negara kami Bapa, supaya kami bisa kembali berkumpul di gereja Bapa bersama teman-teman kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami rindu bertemu dengan semua Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak undang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Namun sebelumnya kakak mau menyampaikan, jika adik-adik di rumah mendengarkan suara yang sedikit mengganggu, itu karena posisinya kakak di rekamnya ibadah ini kondisinya lagi datang hujan, jadi mohon maaf dan harap maklum ya adik-adik. Kita lanjut lagi, adik-adik semua, kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Baik.
Adik-adik semua, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan menyerah dan terus memuji Tuhan. Maka dari itu, kita angkat lagu pujian dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dalam sikap berdiri adik-adik, ikutin tandanya. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ingin mengingatkan bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahannya, bisa dikumpulkan ke orang tuanya lalu diantar ke gereja, bisa ke tante-tantenya ataupun ke teacher. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mengangkat lagu pujian, Aku Mau Cinta Yesus. Ya, adik-adik yang terkasih di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau mengundang untuk kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kehadirat Allah Bapa yang baik, karena kami sungguh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami sudah memuji Engkau lewat pujian kami. Kami sudah menaikkan doa kami ya Bapak. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran firman-Mu. Bahkan berikan kami hati untuk memperhatikan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mampu melakukan firman Tuhan di usia kami yang masih kecil, sehingga kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, waktu dan kesempatan ini kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, sekalipun dengan cara online atau daring ya anak-anak. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari, Ibu mau tanya,
Sudah siap Alkitabnya? Jangan mau dengarkan firman Tuhan tapi Alkitabnya nggak ada loh. Iya, tentunya sudah siap ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori dan ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ibu mau tanya, ini pekerjaan umum ya. Setiap bawa cerita harus tanya dulu. Percuma Ibu lanjut cerita ini kalau cerita minggu lalu kalian udah gak ingat. Ibu mau tanya, minggu lalu apa ya ceritanya? Tentang siapa? Ada yang tahu gak? Ayo angkat tangan. Atau tante yang di sini ada yang tahu gak cerita kita minggu lalu apa sih? Tantenya juga gak ada yang ingat.
Apa ceritanya? Yaitu bersedia dipanggil Tuhan, enggak sih? Iya enggak Tante? Iya. Nah, kalau minggu lalu ceritanya bersedia dipanggil Tuhan, hari ini kita mau mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Itulah tema kita hari ini adik-adik, mengarahkan diri pada Tuhan. Ya, Ibu mau tanya lagi, siapa yang di rumahnya ada gambar salib? Siapa yang di rumahnya ada gambar perjamuan kudus? Otomatis hampir semua ya. Atau siapa yang pakai kalung salib? Ada enggak yang pakai kalung salib? Ya pasti ada dong. Itu gunanya untuk apa? Ya itu adalah melambangkan bahwa kita orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah adik-adik, kita boleh menggunakan lambang salib, kita boleh menggunakan atau memajang perjamuan kudus di rumah. Tetapi kita tidak boleh beranggapan bahwa salib yang kita pajang di rumah itu untuk mengusir setan atau untuk hal-hal yang lain ya. Karena salib itu hanya untuk mengingatkan kita akan cinta Yesus bagi kita yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi tidak boleh kita anggap kalau sudah ada gambar salib dibikin di atas pintu atau di tengah-tengah rumah, ada yang beranggapan bahwa tidak ada lagi masalah dalam rumah itu, atau dikatakan kalau orang-orang kampung ya adik-adik ya masih ada. Ini orang-orang kampung ini, tapi kita di kota tidak boleh seperti itu. Kalau orang-orang kampung zaman dulu, kalau katanya sudah ada salib, berarti segala roh-roh jahat atau roh-roh setan diusir atau jauh. Bukan seperti itu ya adik-adik. Atau ada dulu di kampung ibu ada cerita nih. Di kampung ibu, kalau katanya ada orang baru melahirkan, Alkitab dibuat di kepala bayi atau ibu yang baru melahirkan. Untuk apa? Katanya kalau ada Alkitab di atas kepala, bahwa roh-roh yang mau mengganggu si bayi dan si ibu itu akan jauh. Itu sebenarnya salah. Tetapi apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita cari, yaitu kita fokus kepada firman yang ada di dalamnya. Ya adik-adik, bukan fokus kepada Alkitabnya. Ya, memang Alkitab ini isinya firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak amini, kalau kita tidak fokus ke dalamnya, kita tidak melakukannya, itu semuanya sia-sia, ya. Jadi yang mau kita pelajari hari ini, mari kita fokus kepada Tuhan, mari kita fokus kepada firman Tuhan. Supaya apa? Apapun yang kita cari, apapun permasalahan kita, semuanya bisa kita selesaikan adik-adik. Jadi jangan salah berpikir, kalau dia sudah pakai sekarang ini ada lagi gambar baju pakai gambar salib besar-besar nih. Oh, kalau aku sudah pakai baju salib, aku tidak takut lagi apa-apa. Tuhan kan sama aku kan sudah pakai baju gambar salib. Itu tidak benar, ya. Atau kalau kita mau melakukan kejahatan, lalu kita bilang dalam nama Yesus, aku kan sudah pakai baju salib, pasti Tuhan menolong aku. Itu salah. Tetapi kita mau ditolong Tuhan asal kita mau fokus kepada firman Tuhan, kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ya adik-adik, mereka kalau lagi butuh Tuhan baru Tuhan. Kalau sudah tidak butuh Tuhan, mereka menyembah berhala. Mereka balik lagi ke dosanya. Berulang kali lagi kembali jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi karena Allah Maha Pengasih, mereka tetap diampuni, tetap dikasihi. Sama seperti kita pada saat ini adik-adik.
Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita melakukan kesalahan. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mengajak kita supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Kita fokus dan taat kepada aturan Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Ya, jangan kalau sudah disuruh orang tua ke sekolah minggu tidak mau, kalau disuruh orang tua mengikuti ibadah sekolah minggu seperti saat ini, jangan malas-malasan ya adik-adik. Ya, kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada orang yang lain. Ya, jangan nanti gara-gara nonton TV kamu tidak mengikuti ibadah ini, gara-gara nonton game di HP kamu tidak mengikuti ibadah. Tapi mari fokus kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ikuti perintah Tuhan, bukan kepada yang lain, supaya apapun yang kita rindukan diberkati Tuhan, dan apapun yang kita inginkan Tuhan pasti sediakan. Jadi mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan dengan fokus beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan selalu diberkati Tuhan. Itulah adik-adik yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang begitu singkat dapat bermanfaat dan mampu dilakukan oleh adik-adik sekalian. Jadilah menjadi anak-anak yang fokus kepada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini bagi anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Bapa, anak-anak sekolah minggu kami boleh senantiasa fokus ke dalam perintah Tuhan, fokus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang duniawi ya Bapa. Mampukan tetap tolong anak-anak kami sejak usia yang masih dini, mereka mampu mengalahkan ego mereka untuk boleh menjauhkan hal-hal duniawi dan fokus hanya kepada Tuhan, hanya dengan berkat pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.